Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari kemarin ibu menerangkan tentang pahlawan yaitu Sultan Hasanuddin ya. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Bahwa Sultan Hasanuddin ini adalah Sultan Raja Kerajaan Islam Gowa di Makassar ya, Sulawesi Selatan, dan dijuluki ayam jantan dari timur. Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda, ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih, yaitu Sultan Hasanuddin ya, itu termasuk kerajaan Islam Gowa yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, raja tersebut berhadapan dengan Arupaloka ya, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda pada saat itu. Kemudian anak-anak juga bisa lihat bahwa Sultan Hasanuddin ini merasa sedih karena Kenapa sedih? Karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Ya, keluarga sendiri sedih harus dilawan oleh Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar kerajaannya pada waktu itu untuk apa? Untuk melawan Belanda ya. Nah, anak-anak bisa dilihat juga bahwa Sultan Hasanuddin ini perjuangannya itu sangat besar sekali ya. Diabadikan sebagai nama ada di Makassar itu sebagai universitas. Nah, dan dianugerahi Sultan Hasanuddin ini gelar pahlawan nasional. Ya, pada waktu itu Sultan Hasanuddin wafat dan dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Gowa di Sulawesi Selatan ya. Nah, itu termasuk raja yang sangat gigih sekali ya. Yang paling sedih itu ketika kita berperang harus melawan apa? Melawan keluarga kita sendiri. Bayangkan ya, pada waktu itu keluarganya itu dibantu oleh Belanda dan dia, Sultan Hasanuddin, itu harus melawan keluarga dan melawan Belanda juga. Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan ya, dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Nah, Sultan Hasanuddin itu berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Nah, perjuangan beliau layak sekali untuk kita teladani dan kita beri penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu kita lestarikan sebagai pelajar ya kita. Kemudian di sini ada apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Bahwa di sini adalah Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Gowa yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian apa yang ingin kita ketahui nih lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Nah, anak-anak bisa dilihat bahwa ketika perjuangan beliau dalam melawan siapa? Melawan Belanda yang punya sifat kesewenang-wenangannya di negara Indonesia. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya. Kemerdekaan Indonesia ditembus oleh pengorbanan para pahlawan bangsa. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan. Dengan cara apa? Nah, kita sebagai negara Indonesia
Yang pertama, menghargainya itu dengan yang pastinya memberikan gelar kepada Sultan Hasanuddin sebagai pahlawan. Yang kedua, mengabadikan nama pahlawan sebagai nama jalan, nama gedung, atau nama yang lainnya. Nah, itu bukti penghargaan kita kepada pahlawan ya. Yang ketiga, bisa dilihat oleh anak-anak. Yang keempat juga. Kemudian yang kelima, ketika kita berziarah ke Taman Makam Pahlawan, berarti kita sudah menghargai jasa para pahlawan. Kemudian yang keenam apa? Pada waktu upacara mengikuti dengan khidmat. Ketika di sekolah ada upacara pengibaran bendera, maka kita harus mengikutinya dengan khidmat, yaitu bukti kita mengenang jasa para pahlawan atau menghargainya ya. Nah, kemudian di sini ada sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dahulu itu berkomunikasi ya. Kemudian kakek menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Di sini ada gambar bahwa arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Bisa diamati gambar di samping ya anak-anak, bahwa di sini ada skema pantulan sinar matahari pada cermin datar, gitu ya. Bahwa cahaya mengenai benda bening itu cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Nah, pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut ya. Jadi ketika menembus benda bening itu cahaya bisa diteruskan ya. Bisa anak-anak lihat ya bahwa macam-macam pemantulan cahaya itu ada dua. Satu, pemantulan cahaya teratur, dan yang dua itu pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, untuk pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Di sini ada suatu percobaan di mana anak-anak bisa memantulkan cahaya pada permukaan yang rata. Contohnya ketika cermin datar atau permukaan air yang tenang. Nah, itu kita bisa memantulkan cahaya secara teratur ya. Dan yang kedua itu pemantulan cahaya tidak teratur. Apa itu? Pemantulan cahaya tidak teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya apa? Misalnya permukaan jalan, dan jalannya itu yang berbatu. Nah, itu akan terjadi pemantulan cahaya yang tidak teratur ya. Kesimpulannya dari hasil percobaan nanti membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, itu dibuktikan dengan pemantulan cahaya ya, nanti ketika kita mengadakan suatu percobaan. Nah, di sini ada Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda, di mana beliau-beliau ini adalah raja Islam yang berada di Indonesia. Tadi kemarin dan tadi juga Ibu sudah membahas tentang Sultan Hasanuddin dan sedikit tentang Sultan Iskandar Muda. Nah, perjuangan para raja pada masa kerajaan Islam bisa anak-anak lihat. Yang pertama, di sini ada Sultan Agung ya. Sultan Agung ini adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa kerajaan Islam pada waktu itu. Sultan Agung ini termasuk kerajaan Mataram, memerintah pada tahun 1613 sampai 1645.
Di bawah kepemimpinannya, Mataram itu berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara ya pada saat itu. Nah, selain dikenal dengan gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan ya. Sultan Agung ini raja yang menerapkan bahasa bagaimana sebagai bahasa yang harus digunakan ya oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan raja pada waktu itu. Nah, ini adalah salah satu kerajaan Islam dan ini rajanya yaitu Raja Sultan Agung yang memerintah kerajaan Mataram pada waktu itu. Kemudian yang kedua juga ada Sultan Iskandar Muda ya. Sultan Iskandar Muda ini adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam itu mencapai puncak kejayaan. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai pada waktu itu. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan. Ia ingin Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam pada waktu itu ya. Nah, jadi anak-anak, agama Islam di Indonesia berkembang pesat itu terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dan pedagang-pedagang di Indonesia. Nah, makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk itu mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ya pada waktu itu. Jadi selain gigihnya para pahlawan juga ada kerjasama antara pedagang-pedagang Islam, maka tumbuhlah yang namanya kerajaan Islam. Alhamdulillah sekarang kita sudah merdeka. Kita sebagai negara Indonesia, kita harus menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satunya apa? Salah satunya kita dengan belajar yang rajin, belajar yang tekun ya, itu salah satu kita menghargai para pahlawan. Anak-anak, semoga ilmu yang ibu berikan pada pertemuan ini semoga dapat diserap dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.